apa yang diupload oleh kader PSI Dian Sandi Utama yang hari ini sudah diklarifikasi oleh Jokowi sendiri bahwa apa yang diupload oleh Dian Sandi Utama adalah ijazah miliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kabar Politik. Partai Demokrat lewat pernyataan Wakil Ketua Umumnya Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas yang juga merupakan adik kandung dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengancam akan membawa kasus tudingan bahwa Partai Demokrat sebagai dalang dari isu ijazah palsu Jokowi ke jalur hukum. Ya, ini dilakukan karena beberapa waktu yang lalu isu terkait Partai Biru ini diembuskan oleh Ade Darmawan ya selaku Sekjen Pradi Bersatu dalam sebuah acara di televisi. Ini memang mengejutkan ya, dimana kemudian isu terkait ijazah palsu dibawa menjadi isu politik yang bisa dikatakan memfitnah pihak lain ya. Bagaimana tidak ya, terkait ijazah palsu ini dibawa menjadi isu adanya tokoh besar yang mendalami terkait ijazah palsu ini. Bahkan kemudian menyebut-nyebut ya tokoh itu berbaju biru dan juga partai biru. Walaupun kemudian yang langsung bereaksi terkait partai biru adalah Partai Demokrat yang diketuai oleh Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Dewan Pembinanya adalah Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Cukup menarik ya apa yang kemudian dilemparkan oleh Ade Darmawan ini ya. Jadi seolah-olah ingin membiaskan masalah ijazah palsu menjadi masalah politik ya. Padahal ini jelas merupakan bagian dari fitnah ya, karena disebar juga walaupun tadi tidak menyebut nama, tapi apa yang kemudian disampaikan oleh Ade Darmawan adalah merupakan fitnah terhadap pihak lain ya. Karena kemudian tidak menyebut nama, tokoh besar itu siapa ya. Negeri ini banyak tokoh besar dan memang kita juga unik juga ya, kenapa kemudian dalam asosiasi Partai Biru kemudian hanya Demokrat yang langsung membantah, padahal ada Partai Amanat Nasional yang juga identik dengan warna biru. Namun kenapa dalam hal ini Demokrat yang langsung membantah klaim tersebut ya? Bisa jadi karena ada Roy Suryo ya di tengah polemik ijazah palsu yang selama ini menghangatkan berita-berita di negeri ini. Karena bagaimanapun ya Dr. Roy Suryo itu pernah menjadi bagian dari Partai Demokrat ya. Posisinya pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ya. Namun hal itu langsung diklarifikasi oleh pihak Partai Demokrat, misalkan oleh petinggi Partai Demokrat Hinca Panjaitan yang pernah menjabat sebagai Sekjen Partai Demokrat di periode sebelumnya, mengatakan bahwa Roy Suryo sudah tidak lagi menjadi bagian Partai Demokrat sejak tahun 2019. Artinya sudah berjalan lebih dari 5 tahun Roy Suryo pada menjadi bagian dari Partai Demokrat ya. Dan apakah ya lemparan Ade Darmawan terkait Partai Biru ini juga ada kaitannya ya dengan kemudian yang selama ini ada yang mengaitkan posisi ya AHY yang terlalu dominan ya dibandingkan dengan posisi Wapres Gibran Rakabuming Raka. Sebagai contoh, beberapa kali Agus Harimurti Yudhoyono ya selaku Menteri Koordinator Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan mendapatkan kesempatan ya, misalkan menyambut beberapa tamu penting negara lain ya, duta besar dan lain sebagainya, dibandingkan Gibran ya yang kemudian hanya melakukan belusukan ya, panen tebu lah, kemudian nanam padi lah, atau kemudian langsung ya melihat ya bagaimana pembagian makan bergizi gratis, di samping juga membagikan susu atau buku dan lain sebagainya. Tidak pernah sekali-kali posisi Gibran itu langsung menemui tamu-tamu penting negara lain ya. Mungkin yang paling hangat ya waktu kemudian setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, besoknya kemudian Gibran menemui duta besar ya, kalau duta besar Cina dan juga Korea Selatan ya, untuk berkonsultasi terkait beberapa proyek. Nah, namun setelah itu, setelah jalannya beberapa waktu, Prabowo lebih memilih AHY untuk kemudian menjadi penyambut ya tamu-tamu penting dari negara lain. Inilah yang bisa jadi membuat ya kubu dari Presiden Jokowi, baik para pembelanya maupun Jokowi, kemudian
menyebar isu ya terkait Partai Biru yang menjadi dalang dari isu ijazah palsu ini. Padahal kita ketahui terkait isu ijazah palsu ini kan sebenarnya bisa dikatakan sudah tahap yang ketiga, jilid ketiga. Yang pertama adalah ketika Bambang Trimulyono ya mengeluarkan buku Jokowi Undercover ya, jejak sang pemalsu identitas ya. Di tahun 2016 kita masih ingat, saat itu Kapolrinya masih Jenderal Tito Karnavian ya, bahkan kemudian buku itu dibredel, dilarang beredar, bahkan siapa yang memiliki PDF-nya pun akan dicari pada saat itu ya. Kemudian dari peristiwa tersebut Bambang Trimulyono dipenjara ya sampai tahun 2021 atau 2020 lah ya. Intinya saat pandemi masih berlangsung Bambang Tri dibebaskan. Kurang lebih dapat 4 tahun lah itu di penjara. Apakah Bambang Tri diam? Tidak ya, Bambang Tri masih terus melakukan gerilya, bahkan kemudian merilis buku yang kedua, Jokowi Undercover kedua ya, terkait ijazah S1-nya yang dipertanyakan. Yang kemudian isu terus berlanjut, dan pada gilirannya lah ketika Bambang Tri melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya, dan kemudian Bambang Tri melakukan mubahalah ketika podcast dengan Gus Nur ya. Dan itu adalah babak kedua ya. Babak kedua terkait ijazah palsu itu berlayar ya di kancah nasional dan media nasional. Kemudian apa yang terjadi? Dari podcast itu Gus Nur dan Bambang Tri langsung dicokok oleh Bareskrim Polri ya, tanpa adanya laporan ya. Luar biasa ya, laporannya menyusul ya. Sebelum dimulainya sidang perdana gugatan di PN Jakarta Pusat pada tanggal 18 Oktober 2022 saat itu ya. Dan apa yang terjadi? Gus Nur dan Bambang Tri akhirnya divonis 6 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Surakarta ya. Luar biasa. Dan saat pembuktian itu tidak pernah ditunjukkan, jaksa penuntut umum tidak pernah membawa ijazah yang diminta oleh hakim. Dan akhirnya Bambang Tri divonis tanpa ya pembuktian terkait ijazah itu asli atau palsu, karena yang dihadapkan di Pengadilan Negeri Surakarta adalah lagi-lagi ijazah yang fotokopian. Dan babak ketiganya adalah ketika kemudian setelah Gus Nur bebas ya, dan Gus Nur kemudian bebas karena mendapatkan bagian dari amnesti ya. Kemudian juga hukumnya juga dikurangi dari 6 tahun di Pengadilan Tinggi Semarang ya, itu menjadi 4 tahun ya. Kemudian Gus Nur bebas bersyarat, dan sampai saat ini Bambang Tri masih di dalam penjara. Dan kemudian babak ketiga itu ketika kemudian di media sosial ya mulai datang ketika Dr. Rismon Hasiholan Sianipar itu menunjukkan skripsi Pak Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM ya, ketika Rismon itu datang dan melihat-lihat isi dari skripsi Jokowi yang kemudian terjadi kejanggalan di lembar pengesahan dan juga lembar isi dari skripsi tersebut ya, yang kemudian disitulah memanas kembali terkait isu ijazah Jokowi. Ditambah kemudian analisis Roy Suryo terkait apa yang diupload oleh kader PSI Dian Sandi Utama, yang hari ini sudah diklarifikasi oleh Jokowi sendiri bahwa apa yang diupload oleh Dian Sandi Utama adalah ijazah miliknya. Jadi bisa dikatakan ini adalah babak ketiga ya dari kasus ijazah Jokowi ya, dan sampai saat ini pengadilan itu belum pernah memutuskan ya ijazah Jokowi itu asli atau tidak. Artinya di penjaranya Gus Nur dan juga Bambang Tri itu belum membuktikan ya apakah ijazah itu asli atau palsu, karena belum ada pembuktian di pengadilan. Baik pada saat ya Bambang Tri dan Gus Nur itu di sidang ya di Pengadilan Negeri Surakarta itu tidak membuktikan ijazah itu asli atau palsu ya, tapi kemudian yang menjadi hukuman itu terkait aksi mubahalahnya dan berita bohongnya, yang kemudian itu berita bohong itu dicabut di Pengadilan Tinggi Semarang dengan kemudian mengurangi masa hukumannya dari 6 tahun menjadi 4 tahun. Luar biasa bukan ya? Dan kali ini isu ini bergeser menjadi isu politik dengan menuduh salah satu partai dari Partai Biru sebagai bagian dari dalang ijazah palsu ini. Dan kita lihat apakah Demokrat ya akan menempuh ya jalur hukum secara pasti dengan kemudian mempolisikan Ade Darmawan sebagai pihak yang pertama kali melempar isu Partai Biru. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.